Selamat hari Minggu, jemaat sekalian. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati olehnya. Pemberita firman Tuhan dalam ibadah ini adalah Pendeta Bapak Erik Edward Etaria. Jemaat, marilah kita menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita tabiskan ibadah hari Minggu kelima sesudah Paskah pada saat ini. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing pada hari Minggu ini diambil dari Kitab Mazmur 25 ayat yang ke-9 yang berbunyi, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu. Dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mangkir terhadap Tuhan dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkan dalam kata-kata. Karena itu kami mohon kepadamu, ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikianlah pengakuan kami, dengarlah ya Tuhan.
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 38 hingga 39 yang mengatakan, "Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa." Berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jemaat terkasih, marilah kita mendengarkan perintah hidup baru yang tertulis di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat pertama hingga 11 yang menyatakan nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita siapkan hati serta pikiran. Kita bersatu dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa.
Ya Allah Bapa yang Maha Besar, ya Kristus Maha Pengasih, terangilah hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar ketika kami membaca, mendengarkan, merenungkan firman-Mu, kami dimampukan bukan hanya mengerti dan memahami, namun kami bisa menghayati akan makna firman ini dengan menerapkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami umat-Mu ini telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami perhalaskan doa ini. Amin. Jemaat terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. 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 Pujilah Tuhan selamanya. Haleluya. Soraklah, agungkan nama-Nya, pujilah Tuhan terus namanya, haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai dengan 13 yang menyatakan, Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Padamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal abadi. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Bapak-bapak gereja pada abad ke-6 pernah menyusun pemahaman yang kita kenal sebagai 7 deadly sins. 7 dosa pokok. 7 dosa pokok ini dimulai dengan pertama kesombongan, ketamakan, iri hati, kemarahan, hawa nafsu,
kerakusan, dan terakhir kemalasan. Nah, kesombongan atau kecongkakan, keangkuhan, ketinggian hati ini ditaruh sebagai dosa yang pertama karena dia ini merupakan awal dari segala dosa. Bahkan bisa dikatakan dosa dari dosa-dosa. Apa maksudnya? Karena menurut Thomas Aquinas, dosa secara alami, secara natural itu timbul atau lahir dari kesombongan. Karena kesombonganlah Lucifer meninggalkan Allah. Dia merasa lebih hebat dari makhluk yang namanya manusia. Dan karena kesombongan, keinginan, ketinggian hati, manusia pun jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena manusia ditawarkan waktu itu oleh iblis. Kita bisa baca dalam Kejadian pasal 3 ayat yang kelima. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan jadi sama seperti Allah. Jadi manusia ingin sama seperti Allah. Jatuh dalam kesombongan. Dan di situ manusia jatuh di dalam dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, Blaise Pascal berkata bahwa salah satu sifat manusia, salah satu sifat alami manusia, yaitu manusia ini sebetulnya manusia atau orang berdosa yang merasa dirinya benar. Bahkan mungkin manusia ini merasa orang yang paling benar. Dia merasa lebih benar dari yang lain. Dan ketika kita sebagai manusia merasa diri sebagai orang yang paling benar, merasa lebih benar daripada orang yang lain, di situ kita ada kecenderungan untuk merendahkan orang lain. Siapa sih dia? Orang itu kalah hebat dengan saya. Saya lebih pandai, saya lebih cerdas, saya lebih mapan, saya lebih dalam arti secara materi, finansial dan sebagainya. Hati-hati. Ketika orang merasa diri paling benar, dia kemudian meremehkan orang lain. Dia jadi orang sombong. Dan orang yang sombong ini juga mudah marah. Dia mudah tersinggung. Ketika keberadaannya, eksistensinya kurang dianggap. Ketika ada orang lain yang dipuji. Karena orang-orang seperti ini biasanya suka dipuji. Orang Polonia Camp biasanya bilang suka makan puji gitu ya. Saya tidak tahu kenapa orang-orang seperti ini suka makan puji, karena saya lebih suka makan RW, makan BPK begitu. Tapi banyak orang suka makan puji. Karena orang yang sombong ini begitu mengagumi dirinya secara berlebihan. Dan dia tidak mengenali anugerah Allah. Bahwa apa yang dia punya, kecerdasan, kemapanan, semua itu sebetulnya anugerah Allah. Itu hanya titipan. Dan yang lebih berbahayanya lagi, orang yang sombongin, saudara, kadang-kadang dia nggak sadar kalau dia itu sombong gitu. Dia nggak sadar gitu. Dan bahkan orang yang sombong ini, wah, sok tahu gitu kan. Bahkan dia nggak mau tahu ketika diberitahu. Ketika diberitahu dia merasa sudah paling tahu gitu. Padahal Allah sangat membenci kesombongan itu. Saya kutip di dalam kitab Amsal pasal 16 ayat yang kelima, ada tertulis. Amsal 16 ayat yang kelima, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Gitu. Kekejian. Tinggi hati, kesombongan itu kekejian bagi Tuhan. Saya kutip di dalam Amsal pasal yang ke-6, ya. Amsal pasal 6 ayat 16. Silakan dibaca sampai ayat yang ke-19. Itu ayat 16 saja tertulis demikian Bapak Ibu. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. 17. Mata sombong, lidah dusta, dan selanjutnya. Tapi perhatikan ayat yang ke-17 dimulai dengan mata sombong. Sombong, kekejian. Dan bukan hanya perjanjian lama yang bicara mengenai kesombongan ini. Dalam perjanjian baru Bapak Saudara, kita bisa lihat bagaimana Tuhan Yesus pernah menegur orang-orang Farisi yang begitu sombong. Sekarang coba kita lihat perjanjian baru, kita buka Injil Lukas pasal 18. Bapak Ibu silakan buka di dalam Injil Lukas pasal 18, mulai dari ayat 9 sampai ayat 14. Di situ judul perikopnya
perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah baca cerita ini, saya bacakan kembali ayat yang ke-9 saja. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan menganggap rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Nah, perumpamaan itu mau bicara tentang orang Farisi yang menganggap dirinya benar. Biasanya orang sombong itu menganggap dirinya benar, merasa paling benar dan meremehkan orang lain. Itu sebabnya dikatakan di sini, menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang. Karena orang Farisi itu begitu bangga Bapak Ibu dengan pengetahuan mereka akan agama Yahudi. Begitu menguasai agama Yahudi. Yang lain buat mereka tidak menguasai, itu sebabnya mereka anggap sesat, kafir. Buat orang-orang Farisi. Bahkan hukum Taurat pun yang sebetulnya hanya 10 hukum. Mereka aplikasikan sedemikian rupa sehingga menjadi 613 hukum. Dikenal dengan 613 mitzvot. Gitu. Aturan itu sedemikian mendetail. Sebetulnya kalau salah satu hukum bicara mengenai ingat kuduskan hari Sabat, mereka buat aturan lebih mendetail lagi. Sabat itu nggak boleh jalan sekian mil. Hari Sabat itu tidak boleh angkat barang sekian kuintal dan sebagainya. Hanya 10 hukum Taurat, tapi mereka buat sedemikian mendetail sampai menjadi 613 mitzvot. Dan mereka merasa mereka sudah paling hebat menguasai itu semua hukum. Padahal esensi dari hukum Taurat diterapkan supaya mereka mengerti, memahami tentang pengakuan iman mereka. Syema mereka itu. Syema Yisrael, Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Wahai Yahweh Elohim, Yubechol Labab, Yubechol Levesi, Yubechol Mekot. Itu esensinya. Di dalam Ulangan pasal 6, ayat 4 dan selanjutnya. Bagaimana mereka mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Esensinya itu. Tapi mereka tidak mengerti tentang esensinya itu. Mereka lebih mengutamakan hukum Taurat yang jadi tujuan akhir. Padahal tujuan akhirnya adalah bagaimana mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Bukan esensinya adalah mencapai hukum Taurat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukan cuma orang-orang Farisi yang terjebak dengan kesombongan macam itu. Kita tahu banyak orang yang merasa punya pengetahuan agama begitu hebat, paling mudah menyesatkan orang lain, mengkafir-kafirkan orang lain. Dan itu juga bisa terjadi di gereja. Termasuk di keluarga besar gereja Protestan Indonesia bagian barat. Di mana kita mudah sekali terjebak seperti halnya pemahaman orang Farisi. Kita menganggap hukum-hukum gereja, bahkan tata gereja sebagai tujuan akhir. Padahal itu hanyalah media, sarana untuk mencapai tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita apa? Visi kita. Visi GPB menjadi gereja yang mewujudkan damai sejahtera bagi seluruh alam ciptaannya. Tapi banyak pemimpin gereja yang justru menganggap harus sesuai dengan tata gereja, harus sesuai dengan aturan dan sebagainya. Seakan-akan itu adalah tujuan akhir. Dan kalau kita menganggap itu tujuan akhir, selamat. Bapak Ibu Saudara sudah menjadi murid orang Farisi yang paling hebat. Esensinya, hadirkan damai sejahtera. Ingat, visi itu lebih penting dari spirit, struktur, atau peraturan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Lalu bagaimana supaya kita tidak jatuh di dalam kesombongan? Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Yang dikritik dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Rahasia mengatasi kesombongan adalah hidup di dalam kerendahan hati. Kerendahan hati. Coba kita lihat bacaan kita pada saat ini. Di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6. Di sini Paulus kasih nasihat kepada jemaat-jemaat di Korintus. Karena waktu itu mereka sudah mulai salah melangkah, terjebak di dalam kesombongan, keangkuhan, ketinggian hati. Paulus bilang apa? Ayat yang ke-6 itu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos. Karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui apa yang ada tertulis. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Paulus pada waktu itu kasih nasihat. Karena jemaat di Korintus sudah mulai terjebak dengan kesombongan, lebih mengutamakan
kelompok yang satu dengan yang lain. Sudah mulai muncul loh. Kesombongan pasti akan melahirkan perpecahan, Bapak Ibu. Pasti. Dan jemaat di Korintus mulai terpilah-pilah, terkotak-kotak. Ada yang pro Paulus, ada yang pro Apolos, ada yang pro Kefas, ada yang tidak pro, semua bikin kelompok tersendiri yang namanya kelompok Kristus. Bapak Ibu bisa baca di pasal yang pertama itu. Kalau kita lihat di ayat yang ke-12 pasal pertama, yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Padahal semuanya sama. Gitu. Paulus bilang di dalam 1 Korintus pasal 3, ayat yang ketiga, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Ayat yang ke-6 dia bilang apa? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Paulus ajarkan kerendahan hati. Lihat bahwa perspektif anugerah Tuhan. Melihat segala sesuatu dari itu perspektif anugerah Tuhan. Orang sombong karena merasa segala sesuatu yang dia punya itu karena kemampuan dia. Tapi Paulus ajarkan segala sesuatu itu anugerah Tuhan. Dan itu kontras dengan jemaat Korintus yang menganggap dirinya mulia, menganggap dirinya hebat. Paulus kasih nasihat. Lihat kembali ke bacaan kita 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punya yang tidak engkau terima, dan selanjutnya. Di dalam kerendahan hati, Paulus mau menyampaikan, menghadirkan segala sesuatu dari, bukan di dalam diri kita, tetapi melalui diri kita. Paulus mau bilang bahwa segala sesuatu itu titipan. Coba lihat ayat yang ke-8. Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja, dan selanjutnya. Tapi ayat ke-9 dia bilang apa? Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami, dan selanjutnya. Dia mau bilang, itu semua pemberian dari Tuhan. Itu semua pemberian dari Allah Bapa dititipkan kepada kita. Ingat, apapun yang kita punya itu titipan. Ketika kita melihat itu dari perspektif kita akan jatuh dalam kesombongan, Bapak Ibu. Itu anugerah Allah. Mari kita belajar untuk rendah hati. Jangan kita terjebak dengan ketinggian hati, kecongkakan, kesombongan. Dan orang yang rendah hati, dia selalu berpikir, apa yang belum saya kerjakan? Ada banyak hal yang belum saya kerjakan. Tapi kalau orang sombong, Bapak Ibu Saudara, dia akan puas dengan apa yang dia sudah kerjakan. Dan dia akan bermegah atasnya. Oh, itu gua yang lebih kuat itu. Oh, kalau nggak ada gua nggak jadi itu. Itu saya punya kerjaan itu, dan selanjutnya. Kalau melihat orang lain punya pekerjaan bagus, itu kan dia cuma bikin seperti itu. Mana bagus? Coba kalau saya yang kerjakan, akan jauh lebih bagus dan sebagainya. Orang sombong akan puas dengan apa yang dikerjakan. Dia bermegah atas pekerjaannya itu. Tapi kalau orang yang rendah hati, dia akan selalu berpikir, apa yang belum saya kerjakan? Apa yang belum saya buat? Ingat, orang yang hidup di dalam kesombongan, dia tidak akan pernah bisa berbuah dan berarti pada orang lain. Kenapa? Karena fokus hidupnya hanya pada dirinya sendiri. Tetapi sebaliknya, orang yang rendah hati, dia akan mampu hidup berarti bagi orang lain. Saya berharap ini menjadi catatan buat kita. Sejauh mana dalam kehidupan kita, dalam penata layanan, di dalam pergumulan yang pada saat ini sedang berat, di dalam pagebluk pandemik wabah yang datang menghampiri negeri ini. Jangan sampai segala masalah yang pada saat terjadi membuat kita, umat Tuhan, anak-anak Tuhan, gereja-gereja kembali berjibaku, menyalahkan satu sama lain, saling menghakimi. Ingat, ini semua titipan. Jangan kita jatuh pada kesombongan hati. Tuhan anugerahkan kepada kita, mari kita berikan diri kita untuk terus memberikan yang terbaik. Melayani, menopang secara khusus mereka yang pada saat sedang terpuruk karena wabah ini. Jangan kita sok menghakimi mereka. Kita sediakan diri kita
untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, saluran berkat Tuhan. Karena orang yang hidup di dalam kerendahan hati, dia akan menyerahkan dirinya untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dia lihat bahwa segala sesuatu itu bukan dari dia, tapi dia hanya menjadi saluran berkat, perpanjangan tangan atas titipan Tuhan bagi dirinya. Roh Kudus mampukan kita mengerti, memahami. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat terkasih, marilah bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman Rasul. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidupnya. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita bersatu dalam doa. Kembali puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu Bapa, untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu, juga untuk firman yang boleh kami baca dengan renungkan, yang kembali mengingatkan kami, menegur kami. Jika mungkin tanpa kami sadar di dalam hidup ini, kami sudah jatuh di dalam ketinggian hati, kecongkakan, kesombongan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami belajar kerendahan hati, seperti yang telah disampaikan dalam firman ini oleh Paulus, bahwa segala sesuatu yang kami miliki di dalam hidup ini adalah titipan dari Tuhan. Kami serahkan diri kami hanya ke dalam tangan kasih Bapa di surga. Mampukan kami mengerti, memahami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami bisa menghayati akan makna firman ini. Dan kami juga serahkan Bapa, keberadaan kami umat-Mu ketika menjalani hidup ini. Dimanapun kami berada, dimanapun kami berkarya, kami bisa berkarya dengan penuh kerendahan hati. Bahkan kami bisa belajar dari kerendahan hati yang telah diajarkan oleh Kristus Yesus, yang merendahkan diri sedemikian rupa, hadir di dunia sebagai seorang manusia yang mati di tempat terhina, di Golgota,
Biarlah kami bisa belajar kerendahan hati. Sehingga kami di dalam problem yang terjadi di negeri ini, bahkan di seluruh dunia pada saat ini, kami tidak sibuk menghakimi mereka yang jatuh, tersungkur, terpapar dengan kondisi pada saat ini. Ampuni kami jika mungkin tanpa kami sadar kami juga sibuk menghakimi sesama kami, anak-anak Tuhan, atau menghakimi saudara-saudara kami yang lain. Ampuni kami Tuhan. Bila kami belajar kerendahan hati untuk selalu menopang satu sama lain. Dan kami juga berdoa untuk mereka yang pada saat ini sedang tersungkur karena wabah ini. Mereka yang terbaring lemah di rumah sakit. Tenaga medis yang berjibaku sebagai garda terdepan. Tuhan, topang mereka. Karena mereka juga hanya perpanjangan tangan Tuhan, saluran berkat Tuhan. Untuk menjadi saluran berkat bagi mereka yang sedang terpapar virus corona ini. Topang mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang sedang bergumul dengan kelemahan tubuh mereka. Saudari Wahyu Ningsi, Oma Maria Tetelepta, Bapak Penatua Frans Nanuleta, Ibu Nancy Tanate, Opung Adelin Napitupulu, Ibu Diaken Setiawati Mumpuningsi, Ibu Penatua Setiani, Ibu Hansina Manuhutu, Ibu Vice Poceratu, Ibu Sukarti Runtuweni, dan keluarga-keluarga yang lainnya pada saat sedang terbaring lemah. Semua yang sedang terbaring lemah dan sakit pada saat ini dan terpapar COVID butuh uluran tangan kasih Tuhan. Tuhan tindiklah mereka, ulurkan tangan kasih. Karena Tuhan punya kuasa untuk itu. Tuhan bisa pulihkan itu. Kami mohon Bapa, kami mohon dengan segala kerendahan hati, kesembuhan, mujizat, kepulihan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa jamah pulihkan mereka. Namun biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Dan kalau Bapa perkenankan kami harus jalani, kami harus pikul salib penderitaan ini. Beri kami kesabaran, kekuatan dalam menjalaninya. Dan kami juga mau serahkan pergumulan saudara kami yang lain, yang karena pandemik ini terkena dampak sehingga kehilangan pekerjaan. Bergumul dengan masalah ekonomi. Membuat masalah dalam kehidupan rumah tangga kehilangan keharmonisannya. Topang kami Bapa, topang kami semua. Kami juga berdoa untuk kami keluarga besar Jemaat GPB Penabur dan simpatisan. Mampukan kami bisa berikan yang terbaik dalam penata layanan di tengah-tengah keterbatasan kami. Kami semua para presbiter, unit misioner, pelayan pengurus, pelekat, komisi, BPPJ, panitia renovasi gereja, para pegawai, karyawan kantor. Dan juga saudara kami yang mungkin sepekan ini merasakan berkat Tuhan yang luar biasa dengan bertambah usia mereka atau usia bahtera kehidupan rumah tangga. Biarlah kami semua bisa berikan rasa syukur kami dengan siap berikan yang terbaik untuk melayani Tuhan. Kami juga tak lupa Tuhan berdoa untuk pergumulan GPIB yang ada di Mupel Jakarta Timur, GPIB Taman Harapan dan GPIB Cawang Baru yang bergumul dengan tempat rumah ibadah mereka. Juga untuk fungsionaris majelis sinode, berikan mereka kekuatan, kesabaran, ketabahan, hikmat, kebijakan dalam mengelola gereja Protestan sebagian barat ini. Banyak yang kami ingin pinta Tuhan, namun kami tahu Tuhan tahu kebutuhan kami. Dan kami serahkan pertaruhkan negeri tercinta ini ke dalam tangan kasih. Beri hikmat kebijakan bagi para pemimpin di negeri ini. Untuk hadirkan damai sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat. Bukan hanya untuk sekelompok golongan, tapi seluruh lapisan. Inilah doa permohonan dan rasa syukur kami. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dan peliharalah kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah kami, dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita menyatakan ungkapan syukur hati kita dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab yang terambil dari Matius pasal 5 ayat yang ke-24 yang mengatakan, "Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa persembahan dapat diberikan dengan cara melalui rekening Majelis Jemaat GPIB Penabur yang tertera pada benih atau dapat diserahkan di kotak yang telah disediakan di depan pintu gereja pada hari Kamis sampai dengan Sabtu mulai pukul 08 WIB sampai dengan 12 WIB dan khusus hari Minggu mulai pukul 8 WIB sampai pukul 14 WIB atau dapat diserahkan kepada majelis terdekat untuk dibantu dalam menyerahkan persembahan dan persepuluhan tersebut. Nyanyian Jemaat, Kidung Jemaat 235, bait yang pertama, Ku dengar berkat-Mu turun. Jemaat, marilah kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat terkasih, kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Marilah kita menjadi saksi baginya di tempat kita berada. Pergilah dengan sejahtera, serta lakukanlah firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah masyarakat dan bangsa.
Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.